Hello everyone, we are from Group 1. My name is Nimadi Wilhelmina Putri, student registration number 191-202-1230. Here, we are discussing about the origins of language curriculum development. What is the definition of language curriculum development? The definition of language curriculum development is an aspect or broader field of educational activity known as curriculum development or curriculum studies. The first, I will to explain about historical background of the origins of language curriculum development. Curriculum development focuses on determining what knowledge, skills, and value students learn in schools. What experience should be provided to bring about intended learning outcomes. How teaching and learning in schools or educational system can be planned, measured, and evaluated. Jadi, sejarah perkembangan kurikulum bahasa berawal dari gagasan model silabus. Model silabus adalah salah satu aspek pengembang kurikulum, tetapi tidak mirip dengan kurikulum. Silabus berisikan materi pembelajaran yang spesifik dan bagian dari apa yang akan diajarkan dan diujikan. Jadi, silabus seharusnya memiliki kriteria dalam kemampuan berbicara yang akan diajarkan dan dipraktekkan. Misalnya fungsi topik atau aspek lain yang mendekati pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum development atau bahasa pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses yang lebih komprehensif dibandingkan silabus desain. Ini mencakup proses yang digunakan untuk menentukan kebutuhan sebuah kelompok pelajar untuk mengembangkan maksud atau tujuan agar suatu program ditangani. Kebutuhan tersebut untuk menentukan silabus yang sesuai, struktur mata kuliah, metode pengajaran, dan materi, dan untuk melakukan evaluasi bahasa. Pengembangan kurikulum dalam pengajaran bahasa seperti yang kita kenal sekarang benar-benar dimulai tahun 1960-an, sekitar abad ke-19. Kurikulum yang disusun pada awal abad ke-19 tersebut mengalami pengembangan hingga abad 20. Karakteristik kurikulum bahasa akan memengaruhi penggunaan metode pengajaran bahasa. Selanjutnya, chronology of teaching methods in 19th until 20th century. Metode pertama yaitu metode grammar translation, merupakan metode yang diwarisi dari pola-pola pengajaran bahasa Latin. Metode ini juga memfokuskan pada aturan kosakata dan tata bahasa dengan memberikan daftar kosakata serta artinya kepada siswa untuk digunakan dalam kegiatan membaca teks. Sesuai dengan namanya, metode ini merupakan kombinasi antara metode tata bahasa dan translation method atau metode terjemahan. Kegiatan belajar mengajar dengan metode ini sangat cocok untuk pencapaian sasaran kemampuan. Kegiatan belajar mengajar dengan metode ini sangat cocok untuk pencapaian sasaran kemampuan membaca atau menerjemahkan. Sebaliknya, untuk tujuan pengajaran lain, misalnya kemampuan berbicara, metode ini dianggap tidak efektif. Mengapa dikatakan tidak efektif? Menurut Picard, ciri-ciri khusus metode ini adalah yang pertama, mempelajari bahasa asing adalah untuk membaca literatur. Grammar translation menekankan pada analisis kaidah-kaidah gramatika secara rinci, serta menerjemahkan kalimat-kalimat dan teks bahasa sasaran. Yang kedua, metode ini lebih menekankan pada keterampilan membaca dan menulis daripada menyimak dan berbicara. Yang ketiga, kosakata yang diajarkan bergantung pada teks bacaan yang digunakan. Selanjutnya, direct method. Direct method ini adalah perubahan secara radikal dari metode grammar translation. Direct method lahir akibat dari ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dengan metode grammar translation. Menjelang pertengahan abad 19, hubungan terbuka, sehingga ada kebutuhan untuk dapat saling berkomunikasi aktif di antara mereka. Untuk itu, mereka membutuhkan cara belajar bahasa kedua, karena metode yang ada dirasa tidak praktis dan efektif. Pendekatan-pendekatan baru mulai diteruskan oleh para ahli bahasa dan diperkenalkan di Jerman dan Prancis, kemudian terkenal luas di Amerika lewat Sefer and Maximil Baldrige. Selanjutnya, structural method. Structural method dikenalkan pertama pada tahun 1920 oleh ahli linguistik terapan terkemuka Inggris, Harold Palmer. Ia adalah orang yang meletakkan dasar untuk structural method. Untuk lebih jelasnya mengenai structural method akan dijelaskan pada slide berikut. Selanjutnya, reading method. Reading method merupakan metode yang dimunculkan sebagai reaksi terhadap ketidakpraktisan dari direct approach. Membaca dipandang sebagai keterampilan yang paling berguna untuk mempelajari bahasa asing. Metode ini menurut Celsi Mercia menekankan pada 4 hal. Yang pertama, hanya tata bahasa yang bermanfaat untuk pemahaman bacaan yang diajarkan. Perlu adanya penguasaan kosakata or vocabulary. Yang ketiga, pemahaman membaca merupakan satu-satunya keterampilan bahasa yang ditekankan. Yang terakhir, guru tidak perlu memiliki kecakapan lisan yang baik dalam bahasa target. Selanjutnya, audiolingual method merupakan metode yang dirancang atas reaksi terhadap reading method dan kurangnya penekanan pada aspek keterampilan menyimak, berbicara, or audiolingual. Menurut Celsi Mercia, ada 9 ciri metode ini. Yang pertama, pelajaran dimulai dengan dialog. Kedua, peniruan or mimicry dan hafalan atau memorization yang digunakan didasarkan pada asumsi bahwa bahasa adalah pembentukan kebiasaan. Yang ketiga, struktur kata bahasa diajarkan dalam latihan pengulangan. Yang keempat, urutan keterampilan berbahasa adalah menyimak, berbicara, membaca, menulis. Yang kelima, penekanan adalah pada pengucapan yang benar. Yang keenam, banyak menggunakan alat perekam, laboratorium, serta alat peragal. Yang ketujuh, kosakata sangat terbatas dan dipelajari dalam konteks tertentu. Yang kedelapan, adanya upaya untuk mencegah kesalahan siswa. Yang terakhir, penggunaan bahasa ibu sangat sedikit. Selanjutnya, situational method. Pendekatan situational method ini muncul akibat reaksi terhadap pendekatan reading method dan kurangnya penekanan pada keterampilan berbicara menyimak. Menurut Ricard, ada 6 ciri metode ini. Yang pertama, bahasa lisan diutamakan. Semua materi bahasa dipraktikkan secara lisan sebelum disajikan dalam bentuk tertulis. Yang kedua, hanya bahasa sasaran atau target yang harus digunakan di dalam kelas. Yang ketiga, pokok bahasa baru disajikan dan dipraktikkan. Yang keempat, adanya upaya untuk memastikan bahwa unsur leksikal yang paling umum dan berguna yang diajarkan. Yang kelima, tata bahasa yang dinilai sederhana atau kompleks. Yang keenam, membaca dan menulis diperkenalkan sepintas saja. Untuk metode selanjutnya, yaitu metode ke-7, yaitu communicative approach. Ini dimulai pada tahun 1970 hingga sekarang masih digunakan. Metode ini didasarkan pada pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa. Pendekatan komunikatif berawal dari teori bahasa sebagai komunikasi. Teori belajar bahasa. Metode ini adalah aktivitas yang melibatkan komunikasi nyata dalam pembelajaran, aktivitas tempat bahasa digunakan untuk melakukan tugas bermakna,
Bahasa yang berarti bagi pelajar adalah yang mendukung proses belajar. Menurut ini juga menekankan pada pentingnya fungsi bahasa daripada memfokuskan semata-mata pada tata bahasa dan kosakata, atau daripada menekankan pada pola-pola mekanik bahasa. Ciri lain communicative approach yang disampaikan oleh Halliday dalam Celsi Murcia ada 8. Yang pertama, adanya anggapan bahwa tujuan pengajaran bahasa adalah meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi dalam bahasa sasaran. Yang kedua, isi pelajaran bahasa mencakup pengertian semantik dan fungsional dan tidak hanya struktur linguistik. Yang ketiga, siswa secara rutin bekerja dalam kelompok atau berpasangan untuk saling memberi informasi. Ini berarti setiap siswa memiliki informasi yang berbeda. Yang keempat, siswa sering ikut serta dalam peran atau peragaan untuk membiasakan diri dalam penggunaan bahasa sasaran dengan konteks sosial yang berbeda. Yang kelima, materi pelajaran dan kegiatannya menggambarkan situasi kehidupan nyata. Selanjutnya kita membahas Principles of Structural Method oleh Palmer pada tahun 1922. Ahli bahasa terapan terkemuka yang meletakkan dasar-dasar metode struktural pada tahun 1922. Meringkas prinsip-prinsip pengajaran bahasa metodologi saat itu. Ada 9. Yang pertama, initial preposition atau persiapan awal, yaitu untuk mengarahkan siswa ke arah pembelajaran bahasa. Selanjutnya, habit forming, pembentukan kebiasaan. Maksudnya untuk membangun kebiasaan yang benar. Selanjutnya, akurasi, yaitu menghindari bahasa yang tidak akurat. Next, gradation atau gradasi. Maksudnya setiap tahap mempersiapkan siswa untuk bahasa metodologi saat itu. Ada 9. Yang pertama, initial preposition atau persiapan awal, yaitu untuk mengarahkan siswa ke arah pembelajaran bahasa. Selanjutnya, habit forming, pembentukan kebiasaan. Maksudnya untuk membangun kebiasaan yang benar. Selanjutnya, akurasi, yaitu menghindari bahasa yang tidak akurat. Next, gradation atau gradasi. Maksudnya setiap tahap mempersiapkan siswa untuk tahap selanjutnya. Proportion atau proporsi. Setiap aspek bahasa diberi penekanan. Selanjutnya, concreteness atau konkret, yaitu perpindahan dari konkret ke abstrak. Next, interest adalah membangkitkan minat siswa pada setiap materi. Selanjutnya, order of progression adalah mendengar sebelum bicara dan menulis setelah mendengar dan berbicara. Selanjutnya, multiple line of approach adalah beberapa macam pendekatan digunakan untuk mengajarkan bahasa. Next. Hello my honorable teacher and hello my beloved friends. Thanks for the time given to me. How are you? I hope you are always healthy and in good condition. My name is Niloy Kastiawati, my student registration number 191-202-1173. Today, in this precious occasion, I would like to tell you about the vocabulary selection. Okay everyone, as you can see, the first is I want to explain about why we need vocabulary selection. Vocabulary is one of the most important part of the obvious component in a learning language. Okay, and then the next is what word should be taught in the second language. This depends on the objectives of the course and then the amount of time available for the teaching. Educated native speakers are taught to have a recognition vocabulary of the 17,000 words, but this is too much large number of the words that can be taught in the language course, because not only the words that native speakers know are necessarily useful for the second language learners who have a limited time available for teaching. Okay everyone, the next slide is about who should do the job of the vocabulary selection. Okay, and as you can see, the textbook's author unreliable research. Okay, for the example is Teaching Cantonese by Lee and Richard. Jadi ini merupakan pembagian dari 5 buku yang diteliti oleh Lee and Richard, yang dimana Lee and Richard meneliti 5 buku. Ya, 5 buku tersebut digunakan untuk bahasa Cantonese, bahasa yang digunakan oleh orang di Hong Kong untuk menemukan kata-kata yang dianggap penting. And the next, suatu bahasa begitu kompleks sehingga pemilihannya selalu menjadi masalah utama bagi yang mengajarkan secara sistematis, dan telah menjadi makna yang disadari bahwa pemilihan secara acak or randomly adalah pendekatan yang sia-sia or useless, and then bahwa hanya sistem lengkap yang mampu pembesaran berkelanjutan yang dapat membentuk tujuan dalam memahami bahasa tersendiri. And so in the next slide as you can see, okay everyone, beberapa pendekatan pada awal untuk pemilihan kosakata melibatkan perhitungan kumpulan teks yang besar, menemukan frekuensi di mana kata-kata tersebut muncul, karena akan tampak jelas kata-kata dengan frekuensi tertinggi harus atau diajarkan terlebih dahulu, seperti itu. Dan juga penelitian menyimpulkan bahwa sekelompok kata kecil atau 3.000 kata menyumbangkan 85% dari kata-kata yang digunakan dalam teks sehari-hari. Tetapi perlu penambahan 6.000 kata untuk meningkatkan 1% dari kata-kata tersebut. Okay, and the next slide as you can see and you can read the slide. Jadi saya akan jelaskan frekuensi kata penting dalam merencanakan daftar kata untuk menguji atau menjamin bahasa, tetapi frekuensi tidak selalu sama dengan kegunaannya, karena frekuensi kata tergantung pada jenis sampel bahasa yang dianalisis. And the next slide, as you can see, other criteria of the vocabulary selection. Teachability. They can easily be illustrated touch a material. And the next is similarity. Similarity, they are similar to words in the native language. For example, sofa, tofu, papa, mommy. And availability, group of words. For example,
color, the tools of classroom, and then fruit and food. And the next is coverage. Coverage word that cover or include the meaning of the word. For example, emotion like happy, sad, angry, and depressed. And then the last is defining power. They are useful in defining other word. Okay, we move to the next slide. The compilation of the basic vocabulary lexical syllables grouped into levels, and then a general service list of English words by Michelle West, 1953, and then 2000 basic word for EFL. The frequency of the meaning of word based on semantic frequency count, and then the interim report on the vocabulary selection, 1936. It is from the Cambridge English Lexicon on 4,500 words grouped into 7 level, Heinemann's 19. Hello, my friends. My name is Shukra Sofna Devi, and today I would like to explain about grammar selection and also the duration. Let's start from the definition of the grammar. Grammar is arrangement of sentence structure. By using the correct structure, a sentence will be perfect. The uses of grammar needs to be emphasized because it will make it easier for people to understand the language. Next is suggested principles for developing grammatical syllabus. The first is simplicity and centrality. The second is frequency, and the third is learnability. The existence of the simplicity, it is recommended to choose a structure that is more simple and more central. For example, she is a journalist. This sentence is content or subject and also the verb. Next is the children are in the bedroom. This sentence is content, subject, verb, the adverb. Next is we ate the fruit. This sentence is content, subject, verb, object. And last is I put the book in the bag. This sentence is content, subject, verb, and also object. Next, we are going to talk about the frequency. In the development of grammar syllabus, suggestions for frequency of occurrence have also been proposed. But since it is difficult to determine the grammatical structure of calling for analyze, it has had relatively little progress in the time period. Frequency of occurrence in conversational language or not of grammatical items in the text. For example, subject for subject and verb basis is let's go, and for details is and you, and for reporting verb is I was telling blah blah blah. Next is learnability. Order in which grammatical items are occupied in second language and divided into the different levels such as nouns, verb, adjective, verb, possessive pronouns, personal pronouns, adverbs of time, required, simple present, features, present continuous, directions, comparative, overs, simple future, simple past, infinitive or gerunds, and also the first condition. Okay, the next slide we are going to discuss about the approach to gradation. The first is linguistic. Linguistic is the structure similar to those in native language should be taught first. Jadi di bagian linguistik ini yaitu adalah struktur yang mirip dengan bahasa asli dan harus diajarkan terlebih dahulu. For example, I love you, I'm a teacher, and I want to buy a dress. Selanjutnya ada intrinsic difficulty, simple thought before complex one. Jadi ini merupakan struktur yang sederhana yang diajarkan sebelum menuju ke struktur yang lebih kompleks. For example, he taught me a lesson. The lesson which he taught me is very valuable. Selanjutnya ada communicative need. Despite difficulty, some structures are need early on in acquisition. Jadi meskipun mengalami kesulitan dalam hal ini, beberapa struktur itu dibutuhkan di awal akuisisi. For example, thank you, I had breakfast, and I went holiday in Japan last summer. Ya, frequency, occurrence in the target language, but if something easy to demonstrate and practice in the classroom context. Jadi dalam hal ini tidak di bahasa target, tapi jika sesuatu yang mudah untuk didemonstrasikan dan dipraktikkan di dalam kelas. For example, hi, what are you doing? I'm writing. The last is gradation approach, sequencing of gradation. There are linear gradation and also cyclical or spiral gradation. For the linear gradation, introduce appetite and practice intensity before moving on. Jadi di dalam linear gradasi ini yaitu akan diperkenalkan seperti satu dan berlatih secara intensif sebelum melanjutkan selanjutnya. Setelah itu cyclical or spiral gradation, repetition or to use new items introduce throughout the course. Jadi di spiral gradasi ini itu terjadi adanya pengulangan dan juga alamat baru dan adanya sebuah item yang akan diperkenalkan sepanjang kursus. Okay, I think that's all about my presentation. I hope you enjoyed my presentation, and I'm sorry if I make a word mistake. And thank you. Hello, today I would like to present about a solution underlying early approach to syllabus design. Before we start, I want to introduce myself. My name is Adi Junyantini and my student registration number 191-202-1222, and I am as a last speaker. A solution underlying early approach to syllabus design has 5 parts. The first, the basic units of language are vocabulary and grammar. Second, learners everywhere have the same needs. And the third, learners' needs are identified exclusively in terms of language needs. And next, process of learning a language is largely determined by the textbooks. And the last, the context of teaching English as a foreign language. Okay, number 1, the basic units of language are vocabulary and grammar. To develop fluency and student expression in using English, vocabulary and grammar are needed because preparing vocabulary helps students understand and communicate with other people in English. Untuk mengembangkan kefasihan dan ekspresi siswa dalam menggunakan bahasa Inggris, sangat diperlukan yang namanya kosakata dan juga tata bahasa. Karena menyiapkan kosakata membantu siswa memahami dan membantu siswa untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa Inggris. Number 2, learners everywhere have the same needs. The vocabulary is at the heart of the public service list, along with the grammatical syllabus of the type that Homey elaborate on will serve as the basic for nearly as language courses. Kosakata merupakan inti dari daftar layanan umum bersama dengan silabus gramatikal dari tipe yang dielaborasi Homey akan berfungsi sebagai dasar untuk hampir semua kursus bahasa Inggris. And the next, learners need are identified exclusively in terms of language needs.
It is believed that mastery of English will solve the problems of all learners, regardless of who they are or the circumstance under which they are learning. The aim of English instruction is to teach them English, not to teach them how to use English to solve problems. Diyakini bahwa penguasaan bahasa Inggris akan menyelesaikan masalah semua pelajar, terlepas dari siapa mereka atau keadaan di mana mereka belajar. Tujuan dari pengajaran bahasa Inggris adalah untuk mengajari mereka bahasa Inggris, bukan untuk mengajari mereka bagaimana menggunakan bahasa Inggris untuk memecahkan masalah. Number 4, the process of learning a language is largely determined by the textbooks. The textbooks was the primary source of knowledge for language learners, stressing the value of selection and gradation principle in regulating textbooks material and promoting language learning. Jadi, buku teks adalah sumber utama pengetahuan bagi pelajar bahasa, menekankan nilai prinsip seleksi dan gradasi dalam mengatur materi buku teks, dan juga mempromosikan pembelajaran bahasa. And the last, the context of teaching is English as a foreign language. Students study English as a formal subject, but they have no immediate need to use it outside of the classroom. Classroom and textbooks provided the primary input to the language learning process. And goal of syllabus developer was to simplify and rationalize the input as far as possible through process of selection and gradation. Siswa mempelajari bahasa Inggris sebagai mata pelajaran formal, tetapi mereka tidak perlu langsung menggunakannya di luar kelas. Ruang kelas dan buku teks menjadi masukan utama untuk proses pembelajaran bahasa. Dan tujuan pembuatan silabus adalah untuk sedapat mungkin menyederhanakan dan merasionalisasi masukan melalui proses seleksi dan gradasi. Okay, that's all my presentation about assumption underlying early approach to syllabus design.